Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman sekalian yang sedang beraktivitas dimanapun Anda berada. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nurul tadi. Saya akan menjelaskan beberapa tentang masalah pergudangan ya, terutama yaitu pada game dan games. Oke, perlu kita ketahui sebelum kita mendalami lagi, mungkin dari kalian ada yang sudah tahu ataupun ada yang sudah paham ataupun yang sudah bisa biasa kerja di perbidangan. Tanpa saya jelaskan sedetail mungkin ya, kalau teman-teman sudah berpengalaman, entah itu pernah main di gudang, entah itu pernah kerja di gudang ataupun lagi kerja di gudang, ataupun yang sedang magang ataupun yang sedang berada di gudang tersebut. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya packing. Ini bentuk lokasinya. Nah, lokasi dari tersebut. Dan selanjutnya yaitu proper packing. Proper packing. Untuk masalah packing, proper packing. Ini bentuk dari proper packing. Contohnya, ini juga contoh dulu. Penjelasannya nanti di bawah. Nah, di sini juga ada yang namanya ready for storage. Oke, yaitu menjelaskan tentang apa namanya? Tentang persiapan untuk pengiriman. Apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yaitu shipping instruction. Nah, shipping instruction dan bill of lading. Nah, yang selanjutnya yaitu commercial invoice dan packing list. Setelah itu yaitu ada yang namanya PEP ataupun PIB, ya, manifest. Jadi ketika kita mau mengirimkan barang, kita harus menyediakan yang namanya shipping instruction dan bill of lading, terus commercial invoice dan beserta dengan packing list. Jadi nanti ketika kita mengirimkan barang, kita nggak ribet-ribet untuk menjelaskan barang tersebut, karena di situ ada yang namanya transaction, uploading, terus invoice dan packing list dan dokumen-dokumen yang lain. Oke, selanjutnya yaitu tentang masalah pengemasan. Dalam pengemasan tersebut itu harus yang namanya jaminan, yaitu pengemasan menjamin perlindungan barang selama dalam perjalanan. Jadi dalam masa perjalanan barang tersebut itu masih terjaga dengan normal, masih utuh seperti yang pertama kali masih digunakan. Setelah itu oleh karena itu pengemasan yang baik dan memadai sangat penting. Jadi dalam pengemasan tersebut itu sangat penting sekali. Ya, sangat penting. Food and aquatic packaging. Packaging is proper essential. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada yang nama authorize reservation interested in document by courier and instruction. Yaitu bila mana tidak reservasi dimasukkan dalam dokumen oleh operator dan perusahaan asuransi. Jadi nanti apa namanya pengemasan tersebut dalam perjalanan dalam selama perjalanan itu nanti akan di reservasi. Oh, dalam maksudnya ini dalam perjalanan tersebut bila mana jika tidak baik dalam perjalanannya nanti akan direservasikan, dimasukkan di dokumen oleh operator dan perusahaan asuransi. Oke. Yang selanjutnya yaitu packaging transport, yaitu kemasan tergantung pada tiga hal, yaitu sifat barangnya seperti apa dan lain sebagainya. Selanjutnya itu metode transportasi. Metode transportasinya itu bagaimana, seperti apa, dan seterusnya. Dan pelayaran dan tujuan akhir. Yang ketiga yaitu point and final destination. Itu
pelayaran dan tujuan. Oke. Yang selanjutnya yaitu delays on the cost of cutting. Yaitu yang pertama yaitu barang harus disiapkan dengan baik di dalam paket. Barang yang pertama yaitu barang tersebut harus disimpan di tempat yang baik, ditempatkan dengan cara yang agar apa? Agar barang tersebut tidak rusak. Ini sebuah contoh-contohnya. Ini sebuah contoh-contoh untuk penempatan barangnya. Oke. Terus lalu apa? Lalu barang tersebut itu distribusikan secara merata dan diamankan dengan baik. Jadi ketika kita mau untuk pengemasan kita harus disamaratakan, jangan sampai ada yang miring, ada yang apa, ada yang berat, ada yang sebelahnya berat, ada yang sebelahnya ringan ataupun lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jika konsinyasi terdiri dari sejumlah paket kecil, sebenarnya dikonsolidasikan menjadi satu muatan. Jadi bila mana bentuk barangnya kecil, nanti akan dijadikan satu muatan. Jadi nggak usah nggak usah banyak-banyak beberapa muatan dan lain sebagainya. Untuk penjelasan dari yang nomor 2 yaitu bila mana nanti ada barang yang kecil-kecil nanti akan dijadikan menjadi satu di atas palet. Ini ada contoh yang nomor 2 ya ini. Ini barangnya di atas yang warna kuning biru dan di bawahnya itu palet. Oke. Dan selanjutnya yaitu fungsi kemasan dalam transportasi keamanan, yaitu meliputi beberapa hal, transportasi meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu melindungi kargo, dan yang kedua aktivitas kargo untuk ditumpuk, dan yang ketiga yaitu memungkinkan kargo untuk diangkat, lalu yang diangkat dan dipindahkan dan diamankan. Setelah itu yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang karakteristik kargo dan penanganan yang cepat dan efektif. Nah, jadi fungsi dari kemasan tersebut itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu fungsinya yaitu lindungi kargo. Kita harus melindungi kargo tersebut. Dan yang kedua yaitu aktifkan kargo untuk ditumpuk. Yang ketiga yaitu memungkinkan kargo tersebut itu untuk ketika diangkat dan dipindahkan dan diamankan. Untuk memungkinkan kargo untuk diangkat dan diamankan dan bisa dipindahkan. Yang keempat yaitu memberikan informasi tentang karakteristik. Kita harus yang terakhir itu harus memberikan pemberitahuan informasi. Jangan sampai kita tidak memberikan informasi tentang masalah tentang kargonya dan masalah tentang keamanannya agar fungsi kemasan tersebut itu yang tepat dan efektif. Yang selanjutnya itu information required for packaging. Itu informasi yang diperlukan untuk kemasan. Informasinya apa aja? Ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama yaitu sifat kargo atau jenis barang. Jadi informasi tersebut diperlukan untuk kemasan. Yang pertama itu sifat barang tersebut atau jenis barang tersebut. Jadi, tahulah barangnya itu seperti apa, nanti dikemasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu volume. Volumenya itu berapa volume keseluruhannya dari barang tersebut. Dan yang ketiga yaitu berat, weight. Beratnya itu berapa kilo, berapa satu atau apalah. Ini yang berat. Yang keempat yaitu jumlah paketnya itu ada berapa puluh, berapa ratus, dan berapa ribu barang.
Yang keenam yaitu metode 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 transportasi atau bisa dikenal dengan mode of transport, yaitu metode transportasi. Yang ketujuh yaitu final destination, yaitu tujuan akhir dari kemasan. Nah, ini yang selanjutnya yaitu packing principles referring to cargo in carbon, yaitu prinsip kemasan prinsip pengemasan berkaitan dengan kargo dalam kontainer. Nah, prinsip pengemasan prinsip kemasan ketika di dalam kontainer. Nah, pengangkutan peti kemas yang aman terutama bergantung pada penyimpanan yang benar. Penyimpanan yang benar dan tidak dapat dipindah serta diikuti berat yang merata. Jadi dalam prinsip pengemasan tersebut itu dalam kontainer jangan sampai menaruhnya itu kebanyakan di samping ataupun kebanyakan di depan ataupun di belakang. Kita harus sama ratakan agar kontainer plastik itu nanti ketika berjalan tidak guling ataupun tidak kita khawatir dengan kerusakan tersebut. Itu ada beberapa contoh, ada beberapa hal. Yang pertama yaitu penyimpanan ketat. Jadi dalam kemasan ketika kita masuk ke kontainer kita harus mengemas atau penempatan dengan secara merata atau secara ketat. Yang kedua yaitu menahan diri. Jadi tempat tersebut itu biar menahan gimana, jangan sampai goyang, atau berubah tempat. Nah, selalu perlu untuk menahan muatan karena satu atau lebih dari alasan tersebut. Untuk mencegah runtuhnya penyimpanan saat mengepas. Jadi ketika sudah penyimpanannya ketat, sudah menahan diri, nanti akan mencegah runtuhnya penyimpanan. Dan yang selanjutnya itu untuk menghentikan gerakan apapun selama transit sebagai muatan atau satu barang berat. Untuk kedua yaitu tentang masalah prinsip pengemasan, itu ada yang namanya untuk kemasan di dalam kontainer, yaitu untuk menghentikan gerakan apapun. Jadi kalau sudah ketat terus bisa menahan diri, barang tersebut nanti akan menimbulkan yaitu gerakan-gerakan apapun. Jadi nanti akan tenang, barang tersebut juga akan tenang. Nah, yang saya yaitu untuk mencegah dari emas runtuh dan standar pada pintu. Seperti ini contohnya, ini ada contohnya dari emasnya kontennya. Selanjutnya itu terima kasih. Sekian dari saya. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.